Jenderal Kopassus Letjen TNI Purnaryawan Sutioso saat masih berpangkat mayor pernah menyamar jadi sopir di pedalaman Aceh. Kala itu, dia mendapat tugas menangkap pucuk pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Sutioso dan pasukannya ditugasi menangkap pimpinan GAM Hasan Tiro, Menteri Keuangan GAM Tengku Muhammad Usman Lampoh Awe atau biasa disebut Usman, beserta orang-orang terdekat. Tugas berat itu dilaksanakan Sutioso yang merupakan prajurit komando pasukan khusus Kopassus melalui operasi Sandi Yuda dengan Sandi Nanggala 27. Abituren Akademi Militer Akmil 1968 ini bersama pasukannya menjelajahi hutan demi hutan di Aceh selama 3 bulan untuk menjalankan misi yang diemban. Namun, dia sempat frustrasi karena tidak dapat mengetahui keberadaan Hasan Tiro CS. Kali ini, Mimin akan mengupas video kisah Jenderal Kopassus Letjen Sutioso menyamar jadi sopir untuk tangkap pimpinan GAM di pedalaman Aceh yang Mimin rangkum dari sindonews.com. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Meski demikian, Sutioso pantang menyerah. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara tanpa kenal lelah menelusuri Aceh, mulai dari Aceh Barat, Aceh Tengah, dan Aceh Timur, serta PD, guna mendapatkan informasi tentang Hasan Tiro CS. Akhirnya, mantan Wadanjan Kopassus ini mengendus keberadaan Hasan Tiro dan petinggi GAM lainnya. Informasi intelijen menyebut juru masak Hasan Tiro sering mengambil beras di sebuah rumah dekat hutan. Tak mau ketinggalan momentum, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bersama pasukannya kemudian melakukan pengepungan ke lokasi. Beberapa saat kemudian, juru masak tersebut mendatangi lokasi. Namun, dia menyadari ada yang tidak beres dan mulai curiga dan terlihat ragu-ragu untuk masuk ke rumah tersebut untuk mengambil logistik. Saat juru masak berbalik untuk pergi, Sutioso langsung memerintahkan sniper untuk melumpuhkannya. Informasi penting keberadaan Hasan Tiro CS pun berhasil dikorek dari juru masak saat diinterogasi. Sutioso dan pasukannya langsung bergerak menuju lokasi yang disampaikan juru masak Hasan Tiro. Setelah menempuh perjalanan selama 3 hari, Sutioso langsung melakukan penyergapan tempat persembunyian Hasan Tiro. Akan tetapi, penggerebekan tersebut tidak berhasil sebab Hasan Tiro CS telah melarikan diri. Ketika kami sampai ke tempat itu, keadaannya masih hangat. Mereka baru saja meninggalkan tempat itu. Paling tidak, saya mendapat gambaran bahwa Hasan Tiro masih tidak jauh dari tempat itu. Kenang Sutioso dikutip dari buku biografi berjudul Sutioso, The Field General, Totalitas Prajurit, Para Komando, Selasa 8 Oktober 2024. Aksi pengejaran kemudian dilakukan. Di tengah pengejaran, Sutioso mendapat informasi jika Hasan Tiro mengutus orang penting ke rumah seorang guru ngaji. Utusan tersebut tidak lain adalah Menteri Keuangan GAM bernama Tengku Muhammad Usman Lampoh Awe atau biasa disebut Usman. Mayor Sutioso selanjutnya mengorek keterangan dari guru ngaji yang mengaku akan menjemput dan mengantar Usman ke rumah seseorang pengusaha di Lok Semawe. Selanjutnya, disusun strategi bagaimana caranya supaya bisa mengadakan pertemuan dengan pengusaha tersebut di sebuah restoran. Keduanya akhirnya bisa bertemu dan melakukan pembicaraan bisnis di restoran. Kala itu, Sutioso menyamar sebagai seorang pebisnis. Dalam pertemuan itu, Sutioso mampu meyakinkan pengusaha tersebut untuk menggelar pertemuan lanjutan di kediamannya di Mes LNG dengan alasan situasinya lebih tenang. Tanpa rasa curiga, pengusaha tersebut memenuhi permintaan Sutioso. Pada hari yang ditetapkan, pengusaha bersama sekretarisnya, seorang pria, akhirnya datang ke kediaman Sutioso. Saat pertemuan baru dimulai, Sutioso yang didampingi Kapten Lintang Waluyo, seorang perwira Intel Kodam Iskandar Muda, langsung menodongkan pistol kepada pengusaha tersebut. Sutioso kemudian mengorek keterangan mengenai keberadaan Hasan Tiro CS. Mendapat ancaman tersebut, pengusaha yang ketakutan kemudian membeberkan jika dirinya ditugaskan mengumpulkan dana untuk biaya Usman pergi ke Badan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat.
Sementara Usman sudah berada di rumah kakaknya di Medan, Sumatera Utara. Sutioso bersama pengusaha dan sekretarisnya kemudian menyewa pesawat khusus yang langsung pergi ke Medan. Masalah kemudian muncul karena Medan bukan bagian dari Kodam Iskandar Muda tempat Sutioso menggelar operasi. Setibanya di Polonia, Medan, Sutioso langsung menuju guest house Kodam Iskandar Muda dan selanjutnya bergerak ke Kodam I2/Bukit Barisan. Kepada asisten intelijen, Sutioso mengaku sebagai perwira menenah pasukan Komando Sandi Yuda dan memohon agar mendapat bantuan satu detasemen intelijen. Akan tetapi, upaya Sutioso tidak mendapat respons karena asisten intelijen tersebut juga ingin menangkap sendiri petinggi GAM. Akhirnya Sutioso keluar dengan tangan hampa. Sambil memutar otak, Sutioso Angging berpengalaman dalam penumpasan gerilyawan PGRS Paraku di Belantara, Kalimantan. Operasi Timor Timur, tim-tim sekarang bernama Timor Leste, akhirnya memutuskan untuk menangkap petinggi GAM itu sendirian. Sutioso yang dikenal sebagai jenderal lapangan, kenyang dengan pengalaman tempur, berpikir keras. Dia hanya membutuhkan 2 mobil untuk menjalankan tugas operasinya tersebut. Hingga akhirnya bisa mendapatkan mobil Toyota Hardtop dari LNG Lok Sumawe dan mobil sedan dari kenalannya di Medan. Sutioso pun kembali ke guest house Iskandar Muda menemui pengusaha tersebut. Strategi yang akan dijalankan pun dirancang. Sutioso meminta agar pengusaha tersebut menjadikan dirinya sebagai sopir pribadi yang baru dari Makassar dan belum menguasai bahasa Aceh. Sutioso berpesan agar pengusaha tersebut benar-benar memperlakukannya sebagai sopir pribadi agar orang yang diburunya tidak curiga. Dengan mengendarai 2 mobil yang dipinjamnya, Sutioso didampingi 3 anggotanya bergerak menuju rumah kakak Usman. Selama dalam perjalanan, Sutioso kembali menekankan pengusaha dan sekretarisnya untuk tidak macam-macam. Kamu bilang saja duitnya sudah ada, tapi di hotel harus ambil sendiri karena takut membawanya. Jangan coba-coba melarikan diri, kamu berdua bisa mati sebab rumah tersebut sudah dikepung pasukan saya, gertak Sutioso. Setelah disepakati, Sutioso kemudian menjadi sopir pribadi si pengusaha bergerak menuju kediaman kakak Usman. Pengusaha duduk di sebelah kirinya, sedangkan sekretarisnya duduk di jok belakang mobil Toyota Hardtop. Sementara Lintang, Darno, dan seorang polisi penerjemah membuntuinya dengan mobil sedan dari belakang. Kepada ketiga anggotanya, Sutioso memberitahu kode atau isyarat jika mobil yang dikendarainya mengedipkan lampu pendek 2 kali dan lampu panjang sekali. Itu artinya sasaran sudah masuk mobilnya. Kode itu juga berarti memerintahkan mobil yang dikendarai ketiga anggotanya untuk langsung memepet dan mereka harus segera masuk ke mobil untuk memborgol Usman. Setibanya di rumah yang dituju, Sutioso parkir di seberang sementara Kapten Lintang parkir agak jauh di belakang sekitar 75 meter dan di tempat gelap. Detik demi detik yang dilalui Sutioso cukup menegangkan. Bahkan Sutioso mengaku deg-degan mengingat kekuatan untuk menangkap petinggi GAM hanya 4 orang. Sekitar 10 menit kemudian Sutioso kaget karena sekretaris keluar rumah dengan tergesa-gesa. Ada apa? Gumam Sutioso ke sekretaris pengusaha tersebut. Ternyata sekretaris tersebut hanya ingin memberitahu jika Usman ada di rumah tersebut. Sekretaris tersebut keluar dengan tergesa-gesa karena saking senangnya. Kamu ikut bujukin dia lagi, supaya mau mengambil uangnya di hotel, kata Sutioso. Setelah menunggu sekitar setengah jam, akhirnya Usman bersama pengusaha dan sekretarisnya keluar rumah. Dari jauh, Sutioso mengamati wajah Usman, lalu dengan senter kecil mencocokkan dengan foto yang dibawanya. Sutioso yakin jika orang berambut gondrong memakai jaket dan celana jeans adalah Usman. Semakin dekat, Sutioso semakin yakin jika di hadapannya adalah orang yang dikejarnya selama ini. Usman kemudian menyeberang dan mendekati mobil Sutioso. Tampak sekali keraguan dari wajah Usman sebelum masuk ke dalam mobil. Penyamaran Sutioso pun nyaris terbongkar karena Usman tiba-tiba bertanya kepada pengusaha tersebut. Itu siapa? Tanya Usman sambil menunjuk ke arah Sutioso. Sesuai arahan Sutioso, pengusaha tersebut dengan cepat menjawab pertanyaan Usman. Sopir baru saya orang Makassar, belum tahu bahasa Aceh, ucapnya. Usman yang percaya kemudian masuk ke mobil Hardtop Sutioso. Namun enggan duduk di depan dan memilih duduk di belakang bersama sekretaris pengusaha tersebut. Setelah mobil melaju sekitar 50 meter, Sutioso kemudian memberikan kode sandi kepada Kapten Lintang dengan mengedipkan lampu pendek 2 kali dan panjang sekali. Sesuai skenario, Kapten Lintang bersama 2 orang lainnya yang sedari tadi menunggu di mobil langsung bergerak menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan Sutioso. Mereka langsung masuk dan memborgol Usman. Saat itu, Usman menduga mobilnya sedang dirampok karena hendak mengambil uang. Mereka kemudian dibawa ke guest house Hotel Iskandar Muda. Dari Usman, Sutioso mendapat
banyak informasi soal keberadaan petinggi GAM, termasuk Hasan Tiro. Mendapat informasi sangat berharga tersebut, Sutioso langsung menarik semua pasukannya, termasuk satu kesatuan BKO, baik yang di Lok Semawe maupun Aceh Timur. Mereka kemudian dipusatkan di wilayah Pidi. Dengan arah kompas, pasukan kemudian bergerak ke lokasi yang dituju. Semua pasukan berjarak masing-masing 100 meter bergerak menyisir. Dengan cara itu, semua petinggi GAM, mulai dari para menteri GAM dan gubernur Pidi serta para stafnya ditangkap. Sebagian menyerahkan diri ke Kodam Iskandar Muda akibat operasi tersebut. Hanya Hasan Tiro yang lolos dan melarikan diri ke Malaysia karena Hasan Tiro sudah dianggap wali oleh masyarakat Aceh. Hasan Tiro dibawa kabur lewat pantai utara yang tidak dijaga oleh aparat keamanan. Selama 10 bulan di medan operasi, tidak ada sebutir peluru pun yang diletuskan Sutioso untuk membunuh musuh-musuhnya. Hanya satu peluru yang ditembakkan oleh anggotanya untuk melumpuhkan juru masak.